Namanya Hana Afifah. Dia berusia 18 tahun. Hana merupakan mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Hana datang ke sesi konseling dengan keluhan utama, yaitu kecemasan dan kesulitan dalam bersosialisasi sejak ia memasuki lingkungan perkuliahan. Pada saat SMA, Hana merupakan siswa yang berprestasi. Namun, ia mengakui bahwa lingkaran pertemanannya sangatlah kecil. Hana cenderung lebih nyaman berinteraksi satu lawan satu atau melalui media sosial daripada tatap muka di lingkungan ramai. Ketika mencoba berbicara dengan orang baru, Hana sering merasakan kesulitan dalam menemukan kata-kata. Dan Hana berharap konseling ini dapat membantunya menjadi lebih percaya diri, setidaknya mampu menyapa teman sekelas dan bergabung dalam satu kegiatan organisasi kampus sebelum akhir semester. Halo Hana, selamat pagi. Hai Ibu Indri, selamat pagi juga. Bagaimana kabar Hana hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu, meskipun terkadang saya merasa sedikit cemas dalam bersosialisasi Ibu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelumnya Ibu mau berterima kasih banyak kepada Hana karena Hana sudah mau memenuhi panggilan Ibu hingga Hana mau repot-repot datang ke rumah Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga berterima kasih banyak kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan dapat mendengarkan serta membantu saya Ibu. Baik, untuk mengawali, bisakah Hana menceritakan kesulitan bersosialisasi yang Hana rasakan selama ini, khususnya sejak Hana menjadi mahasiswa? Sejak saya menjadi mahasiswa, saya merasa saya kesulitan dalam memulai percakapan, berbaur dengan teman sebaya, lalu takut dianggap negatif serta terlalu oversharing oleh orang lain, sehingga saya menjadi takut dan selalu menghindar. Oh, jadi seperti itu. Baik, bisakah Hana memberikan satu atau dua contoh kepada Ibu tentang situasi nyata yang dimana Hana merasa bahwa kesulitan tersebut itu paling membebani Hana? Kesulitan itu terasa pada saat di kelas Ibu, terkadang juga ada di organisasi, yang dimana saya merasa bingung harus berbicara apa, sehingga saya hanya menjadi pendengar yang pasif. Nah, saat Hana berada dalam situasi sosial gitu, seperti yang tadi Hana sebutkan, perasaan apa yang paling sering muncul gitu pertama kali di benak Hana? Perasaan yang sering muncul di benak saya yaitu perasaan cemas dan takut dihakimi. Saya juga sering merasa tidak percaya diri dan takut pendapat saya dianggap tidak penting, Ibu. Baik, jika Hana ibaratkan kesulitan ini tuh sebagai sebuah gunung es, menurut Hana, perasaan apa yang ada di bawah permukaan? Lalu, apa yang menjadi akar atau penyebab utama kecemasan sosial Hana tersebut? Menurut saya akarnya itu rasa takut akan dipandang negatif dan pengalaman yang sebelumnya yang membuat saya merasa kurang diterima, sehingga hal itu membuat komunikasi saya menjadi masih kurang. Baik-baik, jadi seperti itu. Tapi pernah nggak kesulitan bersosialisasi ini tuh benar-benar mempengaruhi kegiatan akademis Hana atau partisipasi Hana di kampus? Kesulitan ini membuat saya menjadi kurang aktif di dalam kelas dan pada saat kerja kelompok. Saya sering merasa tertinggal, tidak berani menyampaikan pendapat meskipun saya memahami materi tersebut, Ibu. Apakah ini merupakan kesulitan bersosialisasi yang baru muncul atau memang sudah Hana rasakan sejak lama? Kesulitan ini sudah terasa sejak lama, Ibu. Semakin terasa pada saat saya memasuki dunia perkuliahan yang dimana saya dituntut untuk menjadi lebih aktif dalam bersosialisasi. Lalu, apakah Hana memiliki ketakutan besar jika Hana mencoba untuk bersosialisasi lebih aktif lagi? Ketakutan terbesar saya yaitu ditolak, dianggap aneh, serta membuat kesalahan di depan orang lain. Idealnya, kehidupan sosial seperti apa yang Hana inginkan sebagai seorang mahasiswa? Sebagai mahasiswa, saya ingin memiliki kehidupan sosial yang seimbang, yang dimana bisa berinteraksi dengan teman secara wajar, menyampaikan pendapat, serta merasa nyaman di lingkungan sosial kampus. Baik, jika konseling ini berhasil, perubahan nyata apa yang paling ingin Hana lihat dalam diri Hana? Katakanlah dalam 1 bulan ke depan.
Dalam 1 bulan ke depan, saya ingin bisa memulai percakapan sederhana dengan teman yang duduk di sebelah saya dan berani mengemukakan pendapat minimal 1 kali dalam diskusi kelas. Dari skala 1 sampai 10, yang dimana 10 itu sudah sangat nyaman dalam bersosialisasi, menurut Hana, sekarang Hana itu ada di angka berapa? Dan angka berapa yang Hana targetkan setelah kita berproses bersama-sama? Saat ini saya berada di angka 4 dan saya berharap pada proses ini saya bisa mencapai angka 7 atau 8. Angka yang lumayan besar ya. Nah, lalu di luar kesulitan ini, kekuatan atau keahlian apa yang Hana miliki yang mungkin bisa Hana gunakan sebagai pintu masuk untuk berinteraksi dengan orang lain? Kalau dipikir-pikir, saya dapat menjadi pendengar yang baik. Teman-teman nyaman bercerita kepada saya walaupun saya tidak memulai obrolan terlebih dahulu. Baik, coba kita pikirkan. Dari keahlian Hana tersebut, langkah kecil apa yang paling mudah dan paling tidak menakutkan yang bisa Hana coba lakukan besok? Mungkin saya bisa melakukan dengan menyapa teman yang duduk di sebelah saya terlebih dahulu. Tidak perlu lama, cukup tanya kabar atau tugas kuliah saja, Ibu. Baik, itu langkah yang cukup bagus. Nah, lalu jika Hana memiliki teman dan teman Hana itu memiliki masalah yang sama seperti Hana, nasihat apa yang akan Hana berikan kepadanya? Nasihat yang akan saya berikan yaitu jangan memaksakan diri. Cobalah dari hal kecil, karena berani mencoba itu adalah sebuah kemajuan yang besar. Oke, baik. Lalu dalam 1 minggu ke depan, aktivitas apa yang paling mungkin untuk Hana coba lakukan? Yang akan saya coba lakukan yaitu lebih aktif sedikit dalam berdiskusi kelompok, Ibu. Dengan menyampaikan 1 pendapat atau 2 pendapat lalu bertanya walaupun masih merasa gugup, Ibu. Oke, dari semua hal yang kita bahas hari ini, bisakah Hana menyebutkan satu hal paling penting tentang yang Hana pelajari hari ini, tentang diri Hana atau mungkin tentang masalah Hana? Saya jadi sadar kalau kesulitan saya bukan karena saya tidak mampu, tapi karena saya takut mencoba dan menilai diri sendiri terlalu negatif. Jadi, bisakah Hana ulangi kembali satu PR atau komitmen tindakan nyata yang akan Hana lakukan sebelum pertemuan kita berikutnya? Saya berkomitmen untuk menyapa teman yang duduk di sebelah saya setiap hari dan berusaha berbicara minimal 1 kali dalam diskusi kelompok minggu ini, Ibu. Baik, apakah Hana ada pertanyaan kepada Ibu sebelum Ibu mengakhiri sesi ini? Ibu sangat menghargai keterbukaan Hana hari ini. Untuk saat ini belum ada, Ibu. Saya merasa cukup lega setelah bisa menceritakan semuanya. Nah, terima kasih Hana atas keterbukaan Hana selama sesi ini. Ibu sangat menghargai keberanian Hana dalam menyampaikan perasaan dan pengalaman yang selama ini Hana rasakan. Kesadaran Hana bahwa kesulitan ini bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena rasa takut dan penilaian negatif terhadap diri sendiri merupakan langkah awal yang sangat-sangat penting. Lalu komitmen Hana untuk menyapa teman sebangku dan berani bicara minimal 1 kali dalam diskusi kelompok adalah langkah kecil yang sangat bermakna. Tidak apa-apa jika masih merasa gugup, karena proses perubahan memang membutuhkan waktu. Ibu benar-benar berharap Hana dapat menjalankan komitmen ini dengan tenang dan tidak terlalu menuntut kesempurnaan pada diri Hana sendiri. Kita akan mengevaluasi bersama pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kepercayaan Hana terhadap Ibu. Sampai bertemu di sesi berikutnya, Hana. Sama-sama, Ibu. Terima kasih kembali, Ibu.